Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovana Hirosinatria. Saya akan menjelaskan secara pembentukan BPUPKI atau Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materinya. Latar belakang pembentukan BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang dikenali sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pertama kali pada 1 Maret 1945 oleh pemerintahan Jepang. Ketuanya adalah Rajiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua Hibamase Yoshio dan Suroso. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam bentuk Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Giyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Hal tersebut tertuang dalam maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. BPUPKI beranggota 67 orang, 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang sebagai pengawas. Berikut adalah anggota BPUPKI. Tugas BPUPKI. 1. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting mengenai ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. 2. Membahas mengenai dasar negara. 3. Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. 4. Bertugas membentuk panitia. 8. Yang bertugas menampung saran dan konsepsi dari para anggota. 5. Membantu panitia 9 bersama panitia 8. 6. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Hasil sidang BPUPKI ke-1 membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Profesor Supomo mengemukakan gagasan perihal rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. 3. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah panitia 9 BPUPKI. Adapun susunan keanggotaan dari panitia 9 sebagai berikut. 1. Soekarno ketua, 2. Dr. Muhammad Hatta wakil ketua, 3. Mr. Raden Ahmad Suparjo Joyo Adi Suryo sebagai anggota, Mr. Profesor Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim menjadi anggota, Abdul Kahar Muzakir anggota, Raden Abikusno Suyoso Joso anggota, Haji Agus Salim anggota, Mr. Alexander Andreas Maramis anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkannya Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil sidang kedua BPUPKI 1. Pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. 2. Dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar, berisi 19 anggota yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. 3. Pembentukan panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Joko Suryoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. 4. Panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang. Inilah hasil dasar negara Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang ketua ditutup pada 17 Juli 1945. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut BPUPKI telah usai. Inilah dokumentasi BPUPKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.